Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang cinta 2024-mu. Jadi, aku bakalan lihat ini secara detail soal percintaan, energi cinta kamu gimana, terus perjalanan cinta di 2024 seperti apa. Karena ini Pick a Card Reading, untuk kalian yang baru di channel aku, hai! Gimana caranya? Fokus sama energi kamu, sebutkan pertanyaannya dalam hati, nanti ada salah satu pilihan yang memanggil dirimu gitu. Jadi gunakan intuisi dalam memilih. Pause videonya jika memang kamu butuh waktu yang lebih lama lagi untuk memilih. Salah satu pilihan cara untuk memilih adalah dengan bertanya sama diri sendiri gitu, percintaan aku gimana sih gitu. Nanti saat kamu memejamkan mata atau saat relax, nanti bisa ada salah satu dari gambar ini yang muncul di kepala kamu, atau bahkan saat kamu membuka mata kamu setelah memejamkan mata, kamu terarahkan ke salah satu pilihan. Pilihan pertama ini ada The Nine of Cups. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua ada The World. Pilihan ketiga ada The Four of Wands. Pilihlah dengan bijak. Pilihlah dengan intuisi. Asah intuisi kamu untuk memilih agar pesannya bisa resonate. Dan perlu diingat, ini adalah pembacaan untuk banyak orang, jadi kamu harus memproses baik-baik apa yang aku sebutkan. Nanti kalau misalnya aku sebutin soal zodiak, tidak ada zodiak kamu, bukan berarti itu bukan untuk kamu. Jadi lebih seperti zodiak yang aku sampaikan itu elemen dan sifat-sifat dari zodiak tersebut. Dan untuk yang bingung soal birth chart, kalian bisa lihat di Google, kamu bisa cari, atau birth chart calculator, kamu bisa klik sendiri atau cari sendiri birth chart kamu seperti apa, dan harus pahamin tentang energi diri sendiri yang dominan apa. Energi di dalam tubuh manusia itu yang dominan ada masculine atau feminine. Jadi kamu nanti bisa telaah baik-baik energi kamu seperti apa. Lalu untuk disclaimer lainnya, coba cek di bawah. Aku percaya siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu, jadi pilihlah dengan bijak. Aku bakalan mulai ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi aku bakalan lihat tentang major energinya seperti apa. Energi terbesar kamu untuk di tahun 2024 soal percintaan kayak gimana, baru nanti aku bakalan detailin ya. Aku bakalan baca dengan oracle card juga dan Lenormand juga, dan pesan-pesannya dari intuisi aku juga. Jadi kita bakalan start langsung. Aku bakalan cek untuk energi kamu yang paling dominan di percintaan di tahun 2024. Oke. Terus guiding to the power like that in Oke. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lakukan sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. One more time, sekali lagi, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Oke. Cinta 2024. Video hopik. Jesus number 1, the Nine of Cups, their love life in 2024. Ada the Seven of Crystal, sama ada the Nine of Crystal. Tunggu sebentar. Sorry kalau aku sensor karena kebijakan YouTube-nya. Jadi yang aku lihat di sini major energinya awal-awal tahun sebenarnya masih dealing sama sesuatu di masa lalu. Jadi bukan sama orang aja ya, lebih seperti kayak rasa-rasa di masa lalu. Rasa takut,
atau kamu istilahnya moving on, badannya maju ke depan tapi kepalanya ke belakang gitu. Jadi masih mengingat-ingat sesuatu di masa lalu. Dan di situ tantangannya sih kalau aku lihat. Jadi saat kita masih terbelenggu sama sesuatu di masa lalu, energi yang hadir juga energi yang sama kayak masa lalu. Contoh misalnya gini, kamu ketemu sama orang yang sama gitu lagi sama sosok di masa lalu gitu. Jadi kalau aku lihat ini energinya memang dominan banget sama nostalgia ya gitu di tahun 2024. The Strength itu keadaan dimana mempunyai kekuatan, tapi The Strength juga adalah sebuah pesan. Pesannya adalah apa? Kamu punya koneksi yang sangat kuat sama seseorang. Di sini mau kamu pergi kemanapun, ini orang akan energinya tetap hadir gitu. Atau bisa vice versa ya gitu. Tapi kalau dari sini, dari The Nine of Crystal, sebenarnya ada satu saran. Yang memenjarakan diri kamu adalah pikiran kamu sendiri dan rasa takut kamu sendiri gitu. Dan di sini saat kamu menjalani sesuatu hal yang baru sama orang baru pun, rasa-rasa di masa lalu itu masih menggantung di dalam hatimu atau masih lingering, masih nempel di dalam energi kamu yang akhirnya kamu ngebentuk situasi yang sama di masa depan walaupun sama orang baru. Gitu. Ini untuk orang-orang yang punya permasalahan tidak bisa lepas dari sesuatu di masa lalu ya. Di sini ada energi The Nine of Wands. Dominannya juga energinya masih di fase penyembuhan atau fase healing, karena di sini kalau aku lihat awal-awal tahun tuh kayak banyak momen-momen yang kamu tuh seperti membuat pagar atau membuat batasan gitu soal percintaan. Jadi kayak ntar dulu deh gitu soal percintaan. Walaupun di situ banyak harapan untuk sebenarnya gini, malah harapannya kamu sedikitnya tuh kayak berharap ada sosok orang yang menyelamatkan diri kamu. Padahal sebenarnya kan yang mampu dan harusnya yang bisa untuk nyembuhin diri sendiri tuh kita sendiri kan. Ini ada energi The Three of Wands. The bottom of the deck ada energi The King of Star. Untuk kalian yang feminine, sosok yang akan hadir atau yang akan dominan itu energinya Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ini bisa saja vice versa sama kamu ya. Di sini karena ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi fire yang cukup banyak, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, kalau aku ngomong soal energi tadi yang aku bilang dari awal, ini about elemennya yang dominan dan sifat-sifat di sepanjang tahun 2024. Jadi punya rasa semangat soal percintaan, tapi dibarengin juga ketidakstabilan emosi. Karena yang namanya api itu kan membara ya, gitu. Membara tuh kadang-kadang suka ada api yang membaranya dengan tenang, tapi ada api yang membaranya tidak tenang. Karena ini banyak berkecamuk di kepikiran, jadi membaranya kurang tenang gitu. Jadi kalau aku lihat hari ini bisa sangat passionate soal percintaan, besoknya bisa down banget gitu, bisa drop banget. Nah di sini kalau aku lihat energinya untuk dirimu itu sebenarnya cukup ada energi longing banget ya, gitu yang aku lihat. Keinginan yang berlebih atau ingin banget memiliki seseorang yang hubungannya kuat gitu. Cuman tadi karena ada sebuah pelajaran yang mungkin kamu skip di masa lalu, ini pelajarannya bisa muncul lagi gitu. Dan akhirnya kalau aku lihat memang awal-awal tahun itu lebih banyak dinamika soal di mental sama di emosi gitu soal percintaan gitu. Jadi di sini pun akhirnya menyadari oke, tenang dulu, akhirnya buat pagar dulu atau buat batasan dulu soal percintaan, banyak kontemplasi. Lalu yang aku lihat di pertengahan itu sudah mulai tenang di pertengahan tahun karena sudah menanti seseorang. Jadi kalau yang di sini untuk kalian yang punya pasangan, terutama yang punya hubungan LDR, ini akan didekatkan. Cuman di sini juga untuk kalian yang single, ada sosok yang jauh gitu tempat tinggalnya atau jauh secara usia dan kedewasaan. Pokoknya ini jauh lah gitu. Ada gap antara kalian berdua atau ada batasan. Dan batasan ini akan dihilangkan gitu. Nah di sini ada majornya itu ada energi The Strike. Jadi tema untuk percintaan kamu di tahun 2024 itu adalah kekuatan. Jadi hubungan yang kuat juga, yang tadi aku bilang ini ada hubungan sama seseorang
yang mau kamu hindarin susah payah apapun. Kamu jungkir balik mau hindarin energi orang ini nggak bisa terhindar, karena memang harus dihadapin dan harus ditaklukkan gitu kalau aku lihat. Jadi semakin kamu tidak bisa menaklukkan perasaan kamu sama seseorang atau bahkan ketakutan gitu dari masa lalu, kamu akan semakin diuji di situ gitu. Karena ya ini pesannya untuk menaklukkan sesuatu, karena dari energi The Nine of Cups sendiri, ini ceritanya latar belakang dari energi The Nine of Cups adalah ini adalah sosok masculine, ini adalah sosok feminine. Dia dressing up, tadinya nggak boleh ketemu energinya di sini, cuman dressing up buat bisa ketemu. Akhirnya dia ngelakuin effort yang mungkin sangat kreatif dan di luar nalar effortnya dia untuk bisa mempersatukan dirinya gitu. Dan di sini pun disarankan untuk harus ada effortnya untuk diri kamu. Untuk menaklukkan seseorang atau untuk menaklukkan ketakutan kamu harus ada effortnya, harus ada usahanya. Effortnya dari mana? Dari experience, dari masa lalu, pengalaman kamu di masa lalu. Karena ini udah bukan waktunya kamu nanya ke orang lain atau nanya keluar atau nyari jawaban di luar, karena jawabannya udah ada dalam diri. Istilahnya jawabannya itu dikekunci di dalam diri. Ini waktunya kamu unlocking itu. Nah, di sini pun kalau yang aku lihat, karena kamu pilih The Nine of Cups. Nine of Cups itu blessing tentang kita punya banyak gitu. Punya banyak tuh dalam arti karena kita bahas soal percintaan, you have a lot of love di tahun 2024. Cuman kadang-kadang manusia tuh terpaku kalau cinta itu sayang-sayangan sama pacar gitu, sayang-sayangan sama lover, sama seseorang gitu. Tapi cinta itu datang dari bentuk dan dari manapun. Shape-nya bisa bentuk bulat, persegi gitu, atau bisa dalam bentuk air, bisa dalam bentuk api. Datangnya bisa dari teman, dari keluarga. Jadi yang namanya cinta itu dari manapun gitu. Dan you have a lot of this gitu. Kamu punya banyak di sini. Kalau tidak mampu untuk melihat itu, nah itu akan jadi pelajaran lagi. Rasa kurang gitu. And then kalau yang aku lihat, terutama untuk kalian yang feminine, kamu akan dealing sama sosok orang yang cukup bisa dibilang energinya tuh dominan, dan dia tuh orang yang cukup bisa dikatakan punya wibawa, punya kuasa lah gitu. Jadi cukup jadi tantangan untuk dirimu. But this person is very grounded. Orang yang sangat grounded banget. Orangnya juga cukup dewasa dan matang ya kalau aku lihat. Nah itu yang akan jadi tantangan. Kalau emosinya kamu atau ya emosional kamu tuh unstable. So aku bakalan detailing tentang apa yang terjadi perjalanannya cinta ya. Perjalanan cinta kamu di 2024. Ada energi the Page of Pentacle. Ada the Hermit, the Knight of Cups. Ada energi apa nih? The Four of Wands. Oke. Aku bakalan bagi jadi 3 bagian ya, 3 bagian, sorry. Ya, 3 momen awal tahun, pertengahan tahun, sama akhir tahun. Oke. Di awal tahun, yang tadi aku bilang, awal tahun itu tantangannya cukup besar karena banyak pelajarannya harus kamu petik, dan ini banyak momen dimana kamu mengisolasi diri gitu, istilahnya soal percintaan. Ntar dulu deh gitu, aku mikirin untuk diri sendiri. Dan ada momen dimana it's like put a nail on the coffin. Itu artinya kayak menentukan atau bersikap dengan pasti gitu untuk menutup chapter atau untuk menutup buku atau menyelesaikan sesuatu. Udah selesai, done gitu di awal-awal tahun. Jadi contohnya misalnya kamu kemarin dealing atau berhubungan sama seseorang yang mungkin tidak pas untuk diri kamu, dan kamu menyadari itu, kamu akan selesaikan itu di awal-awal tahun. Selesai, benar-benar done, selesai gitu. Kayak udah gitu. Karena di sini the Hermit-nya keadaan dimana aku narik diri dulu gitu. Di sini ada energi Virgo yang cukup dominan di awal-awal tahun. Dan yang aku lihat di sini banyak momen kamu akan belajar.
lebih memfokuskan ke hal-hal yang bentuknya materi atau finansial sih ya, kerjaan gitu kalau aku lihat. Jadi di awal-awal tahun the energinya tuh walaupun sendiri, walaupun kadang-kadang ngerasa lonely atau ngerasa sendiri, sepi nih gitu, tapi tergantikan sama rezeki lainnya, which is soal money, keuangan, dan finansial gitu. Jadi energinya tuh memang benar-benar energi profesional dan very logic banget. Keputusan yang ambil sangat-sangat logic dan pakai rasional dan common sense di awal-awal tahun. Nah, ini yang akhirnya membuat kamu dilihat sebagai seseorang yang untouchable. Sulit untuk digapai. Di pertengahan tahun baru ada sebuah momen di mana karena kamu sudah menunjukkan kepastian gitu, akhirnya kamu menarik atau memanifestasi percintaan. Nah, pertengahan tahun ini baru ada gejolak-gejolak cinta yang banyak momen-momen romantis. Karena kalau aku lihat dari energi The Nine of Cups itu energi effort atau usaha soal menghidupkan romansa ya gitu. Ini bisa datangnya dari kamu atau dari seseorang yang spesial yang dia datang ke dalam hidup kamu, giving you love, showering you with love, memberikan kamu perhatian. Karena kalau yang aku lihat The Nine of Cups itu romantis energinya. Pertengahan tahun itu banyak energi romantis, dan the Four of Wands is like mirror. Kamu akhirnya kayak bertemu atau menemukan seseorang yang mampu membuat kamu berkaca, dia berkaca sama kamu berkaca sama dia, sama-sama ngelihat ke poin yang sama. Dan akhirnya di situ mau nggak mau ada sebuah hubungan yang kebangun gitu. Dari energi The Four of Wands, soalnya kayak kita ngebangun rumah, fondasinya itu lagi dibangun. Nah, di tengah-tengah tahun ini fondasinya sedang terbangun. Dan kalau aku lihat banyak selebrasi, banyak perayaan. Dan di sini adalah hubungan yang very positive kalau aku lihat, karena reflect atau kerefleksi ke orang-orang luar ya. Jadi orang-orang sekitar kamu pun banyak yang agree atau banyak yang setuju sama hubungan ini gitu. Dan kalau dari energi The Four of Wands juga, ini nunjukin keadaan yang membuat kamu secure, ngebuat kamu stabil. Itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kita ketemu sama seseorang, kita ngerasa wah tenang nih gitu. Sorry. Nah, ketenangan ini yang akan kamu dapat gitu di pertengahan tahun. Aku bakal lihat ke akhir tahun di sini. Pertengahan tahun di sini ada energi Cancer, Pisces, Scorpio, lalu juga ada energi fire sign juga, but antara passion sama energi ketenangan itu cukup balance. Oke, kita lanjut ke Kita lanjut ke akhir tahun. Di sini ada Air of Cups sama The Knight of Pentacles. Sebenarnya kadang-kadang gini, kita terbiasa sama sesuatu yang menusuk kita. Contohnya itu menyakitkan. Kita membiasakan itu terjadi. Akhirnya kita toleransi sama rasa sakit. Nah, saat ada sesuatu yang menyenangkan dan happy, karena kita terbiasanya sama rasa sakit dan toleransi sama rasa sakit, hal yang happy ini membingungkan gitu. Kok apa ini? Kok rasanya gini? Ibaratkan kayak kamu biasanya makan sesuatu yang pahit, terus disuruh makan yang manis-manis, agak kok rasanya gini, kok beda gitu, aneh gitu. Nah, sesuatu yang manis ini, sesuatu yang indah ini kamu ragukan. Jadi keadaannya, aku tidak akan memanis-maniskan readingan ya. Jadi yang aku lihat seperti itu. Jadi di akhir tahun itu, tantangan untuk diri kamu adalah sesuatu di masa lalu yang menyedihkan ini, yang kamu biasakan, yang kamu toleransi. Itu yang akan menjadi penghalang gitu. Ibaratkan gini deh, kamu menyimpan itu semua yang harusnya dibuang atau dikeluarin dari yang dulu, dari masa lalu. Itu bukan hanya kita ngomongin soal relationship atau hubungan sama pacar di masa lalu atau pasangan di masa lalu ya. Ini bisa dari balik jauh ke belakang ke masa kecil gitu. Jadi hal itu terus dipendem. Kayak kamu koleksi, orang-orang koleksi perangko, orang-orang koleksinya motor, mobil gitu. Kamu koleksi rasa, which is rasa yang tidak enak. Kamu koleksi, kamu pendam karena dari dulu nggak pernah dikeluarin. Akhirnya momen dimana seseorang muncul nge-trigger kamu untuk sembuh, nge-trigger kamu untuk feel love gitu, dicintain dan mencintai diri sendiri, dan dia itu
menunjukkan dicintai seperti apa dan mencintai kayak gimana. Nah, rasa ragu muncul di sini. Jadi the Eight of Cups itu menandakan sesuatu yang memang harusnya kemarin sudah dilepaskan, ini akan dilepaskan. Cuman memang prosesnya tuh dengan segala kecamuk di hati dulu gitu. Baru nanti kamu akan ditunjukkan sebuah kestabilan. Jadi ini banyak banget juga yang punya isu-isu yang aduh aku mau punya hubungan serius, aku mau punya hubungan yang ke arah pernikahan, dan dikasih ini contohnya. But ternyata turn out itu hubungan yang stabil dan tendensi untuk jadi hubungan yang boring ada gitu, contoh jenuh gitu. Nah, karena terbiasa untuk toleransi rasa sakit, kejenuhan karena sesuatu yang tenang itu ibaratnya kayak kamu lagi jalan di jalan tol lurus-lurus aja dong, kan mulus-mulus aja. Sesuatu yang mulus itu kamu anggap sebuah konsep yang jenuh gitu. Nah, akhirnya si rasa atau dari dalam diri yang berkecamuk keluar, enggak nih, ini tidak excited, ini tidak ada passion gitu, itu muncul. Nah, itu jangan sampai termakan sama ego itu gitu. Jadi belajar untuk bisa memahami comfort, ketenangan, kestabilan dalam hubungan itu bukan sesuatu yang negatif, itu sesuatu yang positif. And then di akhir tahun juga ada battle dalam diri yang kayak gini loh. Dari kemarin itu berusaha untuk mencari pengisi. Dari apapun yang kosong di dalam kamu cari dari orang lain gitu. Tapi kamu akan nanti nemuin ternyata cara untuk benar-benar memuaskan hatimu dan kehidupan kamu adalah kamu dengan mengisi itu sendiri gitu. Jadi ada momen soul searching di ranah percintaan kamu. Jiwa kamu pengennya apa sih gitu, yang dari kemarin ngikutin ego, ngikutin pikiran, ngikutin nafsu, akhirnya nanti momen akan kebuka di mana kamu ngikutin jiwamu. Kalau jiwanya tidak terpenuhi, kalau soal percintaan itu akan terus-terusan ada sebuah kendala gitu. Nah, di ujung tahun ini adalah sebuah kestabilan. The Nine of Pentacles itu keadaan yang nyaman, aman sebenarnya. Dari yang aku lihat di sini gini, kamu akan dipertemukan atau akan bersama sama seseorang yang memang punya kesabaran luar biasa. Sabarnya tuh seluas samudra, jadi tidak akan memburu-burui kamu gitu. Dan di sini kamu juga tidak akan terburu-buru. Aku bakalan lihat dari Lenormand-nya ya. What will happen to the people who pick choices? Number 1, the Nine of Cups. The Children, ini adalah keadaan ya. Kamu akan dipertemukan sama seseorang di dunia pertemanan kalau aku lihat. Atau bahkan kamu ngebangun hubungan dasarnya dari pertemanan dulu, kenalan, temenan, terus jadi hubungan jadi suatu hubungan. Dan ini juga bisa saja memang kamu sibuk nyari nih di luar sana, ternyata yang the one for you adalah di dunia pertemanan yang sudah kamu kenal. Tapi yang aku lihat di sini, ini adalah keadaan dimana dari hubungan kenal, pertemanan akan tumbuh jadi hubungan cinta, jadi lebih dalam. Karena kalau teman sama teman kan understand atau memahami dari luar dan dalam ya, dari sifat baik dan buruk. Biasanya kalau kita ketemuan karena dasarnya kayak langsung dating gitu, langsung ngedate, kan kita bakalan banyak pakai topeng tuh atau banyak menutupi. Cuman kalau aku lihat di sini hubungannya benar-benar jadi hubungan yang sangat jujur. Ini juga validasi kalau ada nostalgia momen kayak hubungannya sama kayak ketemu sama sosok yang kayak udah kenal lama banget gitu. Orang ini tuh bakalan ngebuat diri kamu kayak dipahamin luar dan dalam. Dan yang tadi aku bilang kayak kenalnya udah lama banget gitu. Ini bisa secara harafiah kamu udah kenal ini dari kamu kecil gitu, atau dari masa remaja, atau bahkan saat ketemu orang ini tuh ngerasa deja vu atau ngerasa kayak udah paham luar dan dalam orang ini udah lama gitu. Jadi ada rasa kecocokan dari situ. Yang aku lihat di sini, ini juga ada yang mencintai diri kamu. Ini tulus banget mencintai. Cuman memang
kalau yang aku lihat banyak experience soal percintaan atau banyak dinamika soal percintaan di masa lalu yang mengurungkan niat kamu atau niat dia untuk bisa memulai gitu. Jadi ada rasa takut di situ yang harus dihadapin gitu. Cuman memang ini keadaan dimana ada sosok orang yang melihat kamu penuh dengan cinta lah gitu. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya Your Love Life di tahun 2024. Ada momen dimana kamu akan ketemu sama someone special during a night, di malam hari gitu, saat kamu lagi di fase mencari ketenangan atau lagi pengen ngeliat bintang. Ada river, ini bakalan jadi hubungan yang go with the flow atau percintaan atau perjalanan percintaan yang sangat-sangat go with the flow ya sebenarnya. Di sini juga banyak bantuan nih sini. Kalau the crown itu biasanya kita kan kalau di dalam keluarga inti nih pasti punya orang tua gitu. Biasanya sosok ibu itu akan menunjukkan cara untuk mengasihi, nurturing, tapi juga kadang-kadang kita punya sosok kakek atau nenek yang lebih dewasa, lebih wise yang lagi gitu. Nah, kamu akan dapat banyak wejangan dari sosok tersebut. Jadi wejangan itu akan sangat ngebantu kamu untuk perjalanan cinta kamu ke depan. Di sini ada energi the self, di mana kamu akan menunjukkan atau memancarkan kepribadian kamu lebih lagi atau memancarkan diri kamu seautentik mungkin gitu. Nah, di sini dari the self sendiri nggak akan pernah bisa narik cinta seutuhnya kalau dari dalam diri istilahnya nggak dipupuk atau nggak dirawat gitu. Kamu terbiasa untuk menyirami tanaman orang lain, tapi tanaman kamu juga nggak kamu siramin gitu. Itu nggak akan bisa narik keindahan di situ. Jadi udah waktunya nggak throwing love ke orang lain atau ke someone, tapi throwing love to yourself dulu gitu. Limpahin cinta ke diri kamu sendiri, baru keluar gitu, dari dalam diri ke keluarga, ke teman-teman, baru keluar ke luas gitu. Nah, di sini ada the storm. Badai itu datang bagaikan gini, kita kesenggol lah sama orang. Kamu lagi bawa sesuatu, kalau kamu bawa gelas isinya kopi contohnya. Ada orang datang nyenggol kamu gitu. Di situ yang tumpah pasti kopi kan gitu. Tapi kadang-kadang kita terfokus sama si orangnya yang nyenggol kita. Kita jatuhin itu isinya kopi itu karena ada orang yang nabrak kita gitu. Tapi kita tidak memfokuskan yang tumpah itu apa gitu. Jadi biasanya keadaan percintaan kamu seperti itu. Kamu terlalu fokus sama blaming other people, blaming keadaan, atau menyalahkan sebuah keadaan. Aku jadi kayak gini gara-gara ini nih gitu contohnya. Padahal kita lupa untuk apa yang kita keluarin dari itu. Entah itu rasa sakit, rasa sedih. Yang kita keluarkan itu sesuatu yang memang ada di dalam situ. Jadi kan yang ditumpahin tuh kopi. Berarti yang memang diisi sama kamu di gelas itu adalah kopi. Udah dari sananya nih kayak gitu. It's not salahnya orang itu gitu. Itu ada kopi, ya nggak? Jadi apapun yang di dalam kita curahkan keluar, itu memang sesuatu yang sudah kita bentuk sendiri. Gitu, emang udah ada di dalam situ. Let's say gini, ada sebuah kesedihan yang keluar lah gitu, kekecewaan yang keluar. Sebenarnya udah mendem dalam situ udah lama gitu. Cuman kamu ke-trigger aja sama orang lain contohnya. Tapi karena belum belajar, akhirnya blamingnya orang lain gitu. Gara-gara kamu aku ngerasa kesal, kecewa. Padahal kekecewaan itu udah dari sananya di dalam situ gitu. Makanya saat storming datang, badai datang, ada masalah datang atau ada yang nyenggol kamu gitu, ibaratkan ya. Sudah bukan harus terfokus sama si apa itu yang membuat kita seperti itu. Sudah harusnya fokus gimana cara meluapkan itu semua, mengeluarkan yang memang ada di dalam situ gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari Romance Angel seperti biasa.
Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Ini kamu juga harus usaha untuk membangun sebuah chemistry sama seseorang. Ini kita nggak bisa cuma menunggu seseorang untuk kerjain segala macam untuk kehidupan percintaan kamu gitu. Bukan hanya dia yang harus effort buat kita, tapi kita juga harus effort, harus ada usaha gitu. Release your ex, the time has come to clear energy. Ini waktunya kamu buat releasing, lepasin energi mantan atau energi masa lalu. Aku bakalan di sini. Ini yang harus kamu tahu di percintaan kamu di 2024. Oke, ini too much ya. Ini ada paradise. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Jadi ini diminta untuk ngebangkitin rasa bahagia untuk diri sendiri. Expansion itu kan memperluas ya, dari diri kita sendiri bahagia, kita akan memperluas keluar gitu. Dan belajar untuk menikmatin kehadiran orang lain. Healthy choices, kita tuh milih sesuatu yang kita pilih, itu yang kita masukin di cups kita tadi gitu. Contoh, kamu memilih kesedihan, kamu akan masukin itu ke dalam cups kamu gitu. Semesta ngasih kita wadah, kita sendiri yang masukin sesuatu itu ke dalam gitu. Jadi pilihlah sesuatu yang sehat, entah itu selebgram yang kamu follow, seseorang yang positif, pembacaan hal-hal yang kamu baca, sesuatu yang positif. Kalau kamu memilih sesuatu bacaan atau artikel yang buruk, yang kamu masukin juga hal yang buruk, negatif. Sama kayak kita milih seseorang gitu. Jadi pilihlah benar-benar dengan keadaan yang sebenar-benarnya, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin dalam memilih seseorang. Di sini ada Cupid's arrow, have faith. Love is coming, surprise invitation, meeting hesitation. Jadi memang awal-awal akan ragunya banyak, cuman ini diminta untuk have faith, punya rasa percaya sama semesta, sama Tuhan, karena cinta itu akan datang. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya aku balasnya agak slow respon, mohon maaf, karena aku ngurusin antrian sebelumnya. Jadi, untuk kalian yang suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilihan kedua, ini ada The World. The World itu ya pilihan kedua. Jadi aku bakalan lihat major energinya, apa yang akan terjadi baru perjalanan percintaan. Aku bagi jadi awal bulan, awal tahun, pertengahan tahun, sama akhir tahun. Oke. Jadi ini adalah untuk yang pilihan kedua. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Sebutkan pertanyaan dalam hati, cinta dan percintaan yang akan terjadi di 2024. Your love life in 2024. Energi percintaan untuk yang pilih The World. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang jatuh, dulu. Love life 2024. Okay. Ini the sun. Yeah, the ace of crystal. Ini ada banyak happiness. Tunggu bentar. Cinta 2024 untuk yang pilih kartu kedua, The World. Oh, I'm so happy kalau pembacaannya ringan seperti ini. Jadi yang jelas kamu akan bertemu sama sosok orang yang beda banget gitu. Ini pasti akan ketemu sama seseorang, karena kalau yang aku lihat banyak joy, banyak kebahagiaan. It's a new person. Ini adalah orang baru. Ini totally different, beda banget. Dari prinsip beda. Kalau kalian orangnya very kompetitif, jadi saat ketemu sama kamu ini kayak
Contoh misalnya, kamu ngasih hadiah ke dia, dia nggak mau kalah, dia pasti bakalan balas ngasih hadiah gitu. Jadi ini balas-balasannya sesuatu yang positif gitu. Jadi ini semangat banget ya soal percintaan aku lihat. Nah, yang aku lihat di sini juga ada energi Leo, energi Aries, energi Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius juga, fire, terus juga air. Jadi ini sesuatu yang clear. Jadi passion di dalam hubungan ini atau gairah. Jadi kalau ngomongin soal zodiak, ini ngomongin soal elemen yang terjadi di tahun 2024. Jadi ini banyak fire-nya, banyak sesuatu yang membara gitu, kayak api. Tapi dibarengin sama sesuatu yang clear gitu. Jadi walaupun kamu ketemu sama sosok orang yang elemennya dan energinya sangat berbeda, tapi bisa dipersatukan gitu, karena kalian ternyata membutuhkan satu sama lain. Sama kayak besi itu butuh panas untuk jadi pedang, ya nggak sih gitu. Jadi butuh diasah dari situ gitu. Kamu bisa mengasah dia, kamu bisa nge-push dia jadi orang yang lebih baik dari yang kemarin, dan vice versa, dia juga kayak gitu ke kamu. Jadi kebaikan diri kamu atau hal yang positif dirimu bisa sangat membantu kehidupan dia, dan hal positif yang dia punya juga bisa ngebantu banget soal kehidupan kamu. Jadi benar-benar sama-sama selaras aja gitu, kayak nemuin missing puzzle. Kalau yang aku lihat tuh dari tadi tuh gandengan tangan gitu, gandengan tangan juga klop banget gitu. Jadi apapun sesimpel gini deh, kamu makan nih makan ayam, kamu suka kulitnya, dia nggak suka kulitnya, jadi dia ngasih kamu kulitnya gitu. Jadi hal-hal yang positif dan negatif kalian itu klop gitu, sama-sama bisa memenuhi satu sama lain. Jadi banyak happiness di sini dan banyak selebrasi dan perayaan. The energy the sun ini menggambarkan kalau we happy gitu. Jadi kayak everyday ngerasa kayak liburan gitu. Jadi banyak energi positif yang terjalin. Dan kalau yang aku lihat, terutama untuk kalian yang punya someone ya gitu, yang sudah punya seseorang, ini hubungannya sangat membaik di tahun 2024. Dan karena aku lihat dari energi The Empress juga kayak sesuatu yang sangat official gitu. Jadi kamu tidak akan disembunyikan. Kamu akan benar-benar ditunjukkan lah gitu kalau kamu punya pasangan. Cuman untuk yang single, you meeting someone new di sini dari Ace of Crystal. Nanti aku kalau ingat, aku bakalan lihat caranya gimana ya ketemu someone new ya. Kita lihat lagi, ini bakalan jadi major energi di 2024 soal percintaan. See the lovers, I'm so happy. Senang banget aku. Ini the lovers, itu pertemuan yang tadi aku bilang, ini tuh kayak fix gitu loh ketemuannya. Jadi ada pertemuan yang sudah tergariskan untuk yang pilih pilihan kedua. Karena dari the lovers itu kamu memilih sebuah jalan untuk ketemu orang ini gitu. Jadi kayak kamu punya effort atau ngelakuin sesuatu agar kamu mempunyai kepertemuan. Cuman kadang-kadang pertemuannya itu kita nggak nyadar gitu. Contoh misalnya aku pergi ke suatu tempat gitu, aku tidak berniat untuk ketemu seseorang, tapi karena aku berniat untuk pergi ke suatu tempat, akhirnya aku bertemu. Contohnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang fokusnya sama hal-hal yang memang untuk diri kita dulu nih gitu. Kita fokus untuk membahagiakan diri. Contoh misalnya kamu aku kayak pengen ke sebuah restoran atau sebuah coffee shop contohnya, untuk membahagiakan diriku dan perutku gitu, contohnya kayak gitu. Nah di situ kamu karena berniat untuk membahagiakan diri, nah dikasih hadiah sama semesta kayak gitu. Itu sebagai contoh aja. Cuman kalau aku lihat memang ini kayak takdiran atau suratan yang akan bertemu someone new. Dan yang dari energi The Six of Crystal, ya ada perbedaan. Nah yang tadi aku bilangnya perbedaan bisa ada adat, culture, atau prinsip. Jadi prinsip memang totally different banget nih, kayak beda banget gitu. Cuman karena perbedaan itu malah kok iya ya, kok jadi ini ya, klop ya gitu, kok jadi selaras banget gitu. Jadi istilahnya kamu orang, contohnya misalnya kamu suka diatur, dia orang yang suka ngatur gitu. Kamu contohnya males-malesan, dia suka beres-beres. Jadi sebuah positif dan negatif yang saling bisa klop gitu. Dan dari The Six of Crystal ini juga menandakan ada perbedaan soal
usia gitu atau soal kedewasaan. Cuman kalau dari energi The Six of Crystal, hubungan kamu punya penengah gitu. Penengahnya bisa jadi semesta yang menengahkan kalian atau menyatukan kalian, atau memang orang-orang sekitar kalian tuh sangat supportive sama hubungan ini. Ini tandanya. Cuman yang aku lihat dari energi The Six of Crystal, ini akan selalu dikasih jalan yang bahagia dan jalan yang istilahnya jalan yang positif gitu untuk hubungan percintaan. Jadi energi cinta di tahun 2024 ini semesta sangat generous sama kamu, karena kamu juga generous. Jadi ingat ya, ini aku baru ingat lagi tadi cara ketemunya gimana. Cara ketemunya adalah be generous gitu. Generous itu dermawan. Jadi istilahnya, contoh misalnya kita ngomongin soal cinta, jangan ngerasa kurang, kayak nggak punya cinta gitu. Kasih aja cinta ke siapapun, secara free, bek gitu. Kamu kasih. Karena tidak punya rasa kekurangan itu atau tidak merasa kurang akan cinta, makanya kamu dapat manifestasi atau dapat mewujudkan sosok ini gitu. Jadi ibaratkan semesta ngelihat, oh you give a lot of love ya gitu, kayak semesta ngelihat kamu ngasih cinta kemana-mana ya, jadi aku ngasih deh nih buat kamu, contohnya gitu. Jadi keadaannya adalah, dan saran ya, jadi bagi-bagi cinta istilahnya secara gratis. Nah di sini pertama yang feminin, kamu akan sangat diratukan atau diprioritaskan. Karena energi The Empress itu tidak bisa terkalahkan lah gitu, wow ya. Cuman energi The Empress itu menandakan juga ada sesuatu yang akan terjalin, dan dari pertemuan tersebut akan ada sebuah hasilnya cukup positif, karena Empress itu kayak giving birth to something, kayak membangun sesuatu jalan baru yang cukup positif gitu. Dari energi The Empress ini juga keadaan yang makmur banget gitu di percintaan, jadi nggak ngerasa kurang, bener-bener nggak ngerasa kurang dari mindset atau dari mental pun tidak ngerasa kurang akan cinta. Jadi tidak lonely gitu, nggak sendirian, nggak kesepian. But energi The Empress itu juga menandakan untuk kalian yang maskulin, kalian akan dealing sama seseorang yang sebenarnya punya segalanya, dalam arti yang tadi aku bilang dia tidak kekurangan, tapi jadilah sosok diri kamu seutuhnya gitu. Jadi kalau ketemu sosok orang yang benar-benar femininnya besar, kamu juga harus jadi sosok orang yang maskulinnya pasti. Vice versa ya, untuk kalian yang feminin, be authentic sama energi feminin kamu sendiri, dan benar-benar mengaplikasikan energi feminin itu keluar gitu. Jadi bukan hanya ada di dalam aja gitu, pancarin itu. Ibaratkan kalau kamu lihat di sini, The Empress tangannya terbuka lebar kayak mekar, wah gitu. Nah ini tunjukin energi kamu kayak gitu, mekar. Yang of Crystal ini adalah validasi. There's someone new bagikan gift for you, kayak hadiah dari semesta, karena kamu sudah membagi-bagi cinta dengan gratis. Lalu there's a lot of flowers yang aku lihat di sini, banyak bunga. Jadi bunga-bunga di sekitaran kamu itu bisa jadi pertanda. Jadi kamu bakalan ngeliat banyak bunga atau banyak ya bouquet of flowers, atau pokoknya dihadiahin banyak bunga lah, atau tertanda dari semesta kayak kamu ngeliat banyak bunga atau bunga-bunga. Tidak ada yang spesifik bunga apa, cuman kalau aku lihat bunga sih. Itu jadi pertanda. The Sun itu udah pasti energi sangat positif. Nah ini yang aku lihat, energi The Five of Wands itu adalah competition. Jadi kamu bisa punya kompetisi atau ada yang berkompetisi untuk menarik perhatianmu. dan dari sini The Lovers. Lovers juga validasi ya, ada pilihan. Cuman pilihannya lebih seperti gini. Aku memilih nih melakukan sesuatu. Ada jalan kanan dan kiri, aku memilih jalan kanan gitu. Nah di jalan kanan baru ada sesuatunya gitu. Jadi pilihlah sesuatu dulu gitu untuk hidupmu. Jadi bukan memilih untuk orang lain atau untuk aku jadi ini, atau aku berubah kehidupannya untuk ketemu seseorang gitu. Enggak gitu. Jadi untuk diri kamu sendiri, oke? Okay? So I'm going to see perjalanannya. Tahun gimana?
perjalanan cinta awal tahun. Oke, ada the King of Pentacle, ada energi the Six of Swords, ada the Ten of Pentacle, sama ada energi the Three of Wands. Jadi kalau aku lihat ada yang hadir dalam hidup kamu di awal-awal tahun karena kamu berhasil untuk moving on dari masa lalu. Cuman energinya di sini banyak banget energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Balik lagi kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dan elemen dan ya sifat dari zodiak tersebut gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini sangat stabil ya awal tahun itu soal percintaan. Walaupun kamu bakalan mungkin fokusnya ke materi, ke finansial, tapi kamu akan menemukan sebuah keamanan, kedamaian, dan momen kedamaian tersebut malah akan menarik gitu. Potensi meeting the one. Dan yang aku lihat di sini juga Ten of Pentacle itu ngerasa secure di segala arah gitu. Jadi saran dari aku saat kita ngerasa aman, damai gitu, kita ngerasa sangat stabil, sangat secure, sangat damai, sangat healthy lah ibaratkan. Manifestasi gitu, jor-joran manifestasi, karena kamu tidak ada saat kita manifestasi dengan tidak rasa kekurangan, di situ kan tidak ada obsesi juga untuk kekeh ngedapetin dan posesif di situ. Jadi semesta akan lebih bergerak dengan mudah gitu untuk dirimu gitu. Jadi kamu akan memanifestasikan di mulai agak ke pertengahan di sini dari energi the Three of Wands. Kalau aku lihat manifestasinya lebih seperti gini. Kamu udah tahu nih tujuannya apa gitu. Jalan kamu akan dicerahkan untuk ke arah mana kamu harus berjalan gitu. Untuk menggapai apanya itu kamu tentuin dulu gitu. Nah, cara ngegapainya semesta akan ngebantu. Coba kita lihat di pertengahan tahun ya. Aku dari tadi ngelihat tarot yang ini, jadi aku bakalan lihat dari tarot yang ini. Di pertengahan tahun ada pertengahan tahun. Kalau yang aku lihat sebenarnya kestabilan iya tetap ada. Cuman di sini agak mulai goyah karena ada sebuah ketakutan di masa lalu. Cuman di sini terkalahkan sih sama passion gitu. Nah, the bottom of the deck ada the Three of Cups di sini. Jadi ada banyak selebrasi. Kamu juga bakalan bisa having fun sama teman-teman seimbang sama percintaan ya gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ini passion yang luar biasa di pertengahan tahun. Beberapa dari kalian akan ketemu sama seseorang via sosial media. Jadi bisa lewat dating online atau dari sosial media. Karena dari Three of Wands itu menandakan ada seseorang yang mendekat, tapi dia awalnya jauh dulu nih gitu. Nah, jauhnya itu karena aku menyesuaikan sama kehidupan sekarang. Konsep jauh itu bisa dari tadi kamu ketemunya cuma di layar handphone doang gitu, jadi ada gap atau ada space di situ. Jadi bisa ketemu sama seseorang lewat dating online atau dari social media. Cuman the Two of Wands ini kayak planning untuk ketemu atau planning untuk deket gitu. Dan di sini juga udah mulai ada sebuah pergerakan yang pastinya gitu. I'm going to validate satu lagi ya, pertengahan tahun ada apa? Nih ketemu di persatukan di pertengahan tahun ada yin and yang di sini. Walaupun berbeda tapi bisa memenuhi satu sama lain. Dan ada keberuntungan dari Wheel of Fortune. Jadi kamu akan melakukan sesuatu hal yang tadi aku bilang mungkin kamu gak akan sadar itu kamu bergerak untuk mempunyai pasangan atau bergerak untuk percintaan, tapi yang jelas pergerakan kamu itu sangat beruntung gitu. Jadi selain kayak kamu dapet jackpot. Cuman di sini dari energi The Wheel of Fortune itu juga menggambarkan persatuan sama seseorang yang beda gitu. Kalau kamu lihat di sini hitam dan putih, cuman dari perbedaan tersebut klub
gitu, berpasangan gitu. So aku bakalan lihat lagi the end of the year. Kita bakalan balik ke sini. Di akhir tahun. Ada apa? I'm so hungry. Ada Nine of Cups. Ada, kamu banyak pilihan ya ternyata. Aku lihat kamu tuh punya banyak pilihan di sini dari akhir tahun. Jadi bukan hanya dealing sama satu orang. Cuman yang aku lihat di sini ada kompetisi yang tadi aku bilang, kamu bisa berkompetisi sama orang lain untuk mendapatkan seseorang, atau sebaliknya ada yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian kamu gitu. Cuman ini aku pukul rata. Untuk yang punya pasangan, kalau yang aku lihat di sini banyak banget kecocokan yang akan timbul gitu. Walaupun kalian menghadapi masalah, tapi kayak menghadapinya bareng-bareng gitu. Dan yang aku lihat the end of the year itu lebih banyak ini loh, hubungannya akan naik ke arah selanjutnya karena udah ngerasa tenang dua-duanya, kayak udah apalagi nih gitu. Nah itu untuk yang punya pasangan. Untuk yang single, karena ini banyak banget dominan energi single di sini. Di akhir tahun ini ada pilihan untuk diri kamu. Makanya setiap orang mau naik level dalam kehidupan percintaan atau mau berkomitmen pasti akan ditantang. Nah, tantangan kamu adalah pilihan. The Nine of Swords itu, pilihlah seseorang bukan hanya dari egomu aja gitu. Cuman di sini banyak banget aktivitas ya gitu. Jadi banyak pergerakan. Ini escalated hubungan percintaan, contoh dari stabil gitu, cukup melesatnya cukup pesat gitu. Jadi dinamikanya atau misalnya kayak roller coasternya akan kerasa di akhir-akhir tahun. Ada sesuatu hal yang bikin gejolaknya banyak gitu, tapi bukan sesuatu yang negatif sih, lebih seperti kayak ke passion yang luar biasa. Ini passionnya masih bisa dikontrol karena dia sebuah hal yang kamu planning atau yang kamu stabilkan, tapi ini agak kurang bisa dikontrol passionnya. Nah di sini kalau kamu lihat ini tengkoraknya bawa cups banyak, karena banyak bawanya agak sulit untuk menstabilkan. Sama kalau aku lihat diri kamu, ini bisa kamu menebar jaring atau kamu punya banyak pilihan gitu. Karena kamu punya banyak pilihan, akhirnya kamu agak sulit untuk juggling. Gini, manusia itu pengen banget pasti punya banyak pilihan gitu. Tapi kadang-kadang punya banyak pilihan itu sama dengan kewalahan gitu. Di sini ada keadaan kewalahan untuk membagi perhatianmu. Jadi ini ibaratkan yang tadinya aku lihat kering banget nih cintanya, ini udah di dalam peti gitu. Cuman kayak kamu membuka, jadi auranya tiba-tiba kebuka kencang banget gitu. Yang aku lihat di akhir-akhir tahun, berarti dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu kayak auranya lagi kencang-kencangnya kebuka gitu. Jadi banyak yang tertarik sama diri kamu gitu. Jadi bagaikan bunga yang merekah. Banyak, wah ini nektarnya lagi ininya nih lagi banyak-banyaknya. Jadi akhirnya banyak lebah yang menghampiri. Cuman di sini kayak kamu nemuin kliknya aja, gimana cara untuk menarik perhatian gitu. Jadi kayak mungkin kebiasaan untuk struggling, akhirnya nemuin celah gitu, gimana untuk banyak menarik perhatian. Nah kamu gunain itu di akhir-akhir tahun dan akhirnya punya banyak pilihan gitu. Nah di sini di akhir tahun juga ada the Queen of Pentacles. Pertama, sama nih, kamu mengakhiri tahunmu juga dengan money, dengan kesuksesan. Jadi materi juga cukup stabil banget. Nah di sini value-nya naik, meningkat pesat sebagai person, sebagai manusia, atau sebagai sosok orang yang di dalam percintaan lah gitu contohnya. Cuman ini kayak kamu menambahkan value bukan untuk orang lain gitu, bukan untuk kayak menarik atau memikat orang lain, tapi memang untuk goal-goal yang kamu tuju gitu. Jadi istilahnya kamu pengen kehidupan yang gini, kamu usaha untuk naik tangga sendiri
Tapi dalam percintaan itu jadinya kayak bonus gitu. Jadi nilai plus untuk dirimu. Nah, ini loh yang aku lihat menarik banget. Terutama untuk kalian yang feminin ya di sini. Kamu kelihatan jadi di akhir tahun itu sosok orang yang whole package banget gitu. Istilahnya almost perfect. Karena kalau yang aku lihat kamu pun tidak terlalu pusing atau tidak terlalu mengemis soal percintaan, karena di sini kamu jadi tahu value kamu sendiri gitu. Nah, ini yang dilihat orang lain sebagai sosok orang yang confidence, dan saat kamu punya sisi confidence yang luar biasa dan kamu tunjukkan, ini yang ngebuat kamu lebih menarik lah gitu. Nah, cuman kalau di percintaan, ini naik tangga di percintaan yang tadi aku bilang, ini kadang-kadang manusia itu akan diuji saat kita naik tangga. Nah, ujian kamu adalah pilihan gitu. So, kalau kamu nanya siapa, ini banyak ya. Dalam arti energinya banyak. Cuman pertama yang jelas kelihatan adalah kamu akan dealing sama sosok orang yang cocok banget. Everything tuh cocok banget, pas banget, klop banget gitu, kayak gembok kebuka gara-gara kunci yang tepat gitu. Cuman pilihan lainnya sesuatu yang memang cute nih gitu, lucu nih gitu. Cuman kalau yang aku lihat dari di akhir-akhir tahun ini, kamu bakalan dealing sama sosok orang yang bisa memicu kamu lebih successful gitu. So aku bakalan lihat ke ini adalah Lenormand. Percintaan kamu di tahun 2024. Ini sudah tidak mau dealing atau memutuskan energi-energi buruk ya, which is bagus kalau aku lihat energi kamu kayak gini. Jadi lebih pasti lagi. Banyak selebrasi, banyak perayaan soal percintaan, cuman ini adalah simbol sebuah kesuksesan, karena kamu punya kesuksesan pribadi mungkin secara materi atau pekerjaan, dan akhirnya itu berdampak juga soal percintaan gitu. Kalau yang aku lihat di sini juga indikasinya kamu akan ketemu sama seseorang yang cukup sukses di money, di keuangan atau di finansial. Jadi dia pun tidak kekurangan. Jadi kayak like attract like gitu loh. Nah, yang aku lihat dari energi simbolnya money ini, ini lifestyle akan berubah gitu. Jadi kamu akan dealing sama seseorang yang hidupnya luxurious gitu. Hidupnya mungkin mewah. Jadi kamu pun akan membiasakan diri untuk punya lifestyle seperti itu. Cuman yang di sini untuk hal lainnya perihal percintaan, jadinya kamu ngerasa kayak tidak kekurangan gitu, karena yang tadi aku bilang ngerasa kaya, ngerasa banyak, ngerasa makmur. Dan di sini banyak momen-momen yang mungkin penuh dengan kebahagiaan yang gak pernah kamu rasakan sebelumnya. Tapi jangan lupa sama hal-hal kecil gitu, hal-hal receh, hal-hal remeh gitu. Itu like a glue, soalnya itu kayak lem lah gitu untuk bisa mempersatukan hidup kamu tuh yang tadinya mungkin misah-misah itu jadi lengkap gitu. Nah, pelengkapnya adalah hal-hal remeh dan kecil itu gitu. So aku bakalan lihat dari Romance Angel mau menyampaikan, very soon. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi kamu juga harus tentuin kamu yang apa dari sekarang, biar datang ke kamu. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi respect diri kamu sendiri agar kamu lebih menarik. Cuman gini, tentuin maunya apa. Aku mau punya pasangan yang gini. Gak apa-apa. Cuman kalau misal kamu spesifik, contoh misalnya kamu udah tahu orangnya, kamu udah tahu mukanya kayak gimana, terus kamu manifestasikan sosok itu, contohnya itu sama aja kayak maksain keadaan gitu. Jadi kayak datangnya dari sesuatu yang posesif, obsesi gitu. Tapi kalau kamu memintanya dari sifat, watak gitu, kepribadian, atau dari segi hal-hal yang kayak apa yang kamu pengen rasakan, atau apa yang
kamu pengen dia lakukan gitu, itu sesuatu yang nanti semesta akan lebih mudah gitu bekerjanya gitu. Karena kalau kita spesifik ke orang itu tidak bijak gitu, itu namanya melawan hukum alam. So aku bakalan lihat ke balik lagi kita ke Oracle. Let's search for your love life in 2024. Di 2024. Oke. Ada The Cave, keluar dari cangkangmu. Jadi ini disaranin untuk keluar dari persembunyianmu. Jangan lupa hubungan sama yang di atas juga harus dikuatkan. Kita jangan hanya fokus ke hubungan percintaan pribadi. Hubungan kita sama Tuhan juga harus kuat. Nah, ini kalau aku lihat yang tadi aku bilang kayak bunga lagi mekar-mekarnya. Nah, ini kamu akan rasain banget di tahun 2024, dimana akan banyak yang nyari kamu, akan banyak diperhatikan lah gitu. Karena kayak bunga mekar, kita kan pasti akan melihat itu sebagai bunga yang indah gitu. Oh, indah banget lagi mekar-mekarnya gitu. Banyak dikagumi. Jadi ini bisa transformasi fisik, dari aura juga terpancar. Terus di sini ada threshold, beranikan diri untuk maju. Jadi jangan gengsi. Di sini ada the desert. Kamu akan menemukan kayak like a miracle di sini. Mungkin dari kemarin ngerasa sendiri, kesepian, kering banget lah istilahnya. Tiba-tiba kayak kamu menemukan gurun Sahara, kayak ada oasis di situ, kayak ada penyegar lah gitu. Di sini ada the seed. Ini kamu tumbuhin dulu, kamu tanamin dulu gitu. If you want love, kamu tanamin cinta dulu, istilah sebarin cinta. So aku bakalan lihat lagi ke apa yang perlu kamu tahu di tahun 2024 soal percintaanmu. Twin flames. Ini nih ya, Zen balance. Ini aku mau kasih lihat lagi ya. Ini ada simbol yin and yang, simbol balance. Di sini juga ada Zen balance, union, duality, copulating, complement each other. Jadi yang tadi aku bilang, ini adalah validasi kamu akan ketemu sama seseorang yang komplement dirimu. Jadi kekurangan kamu akan ketutupan banget sama dia, dan kekurangan dia juga akan ketutupan banget sama dirimu gitu. Jadi istilahnya sama-sama saling-saling bisa memenuhin kekurangan masing-masing, dan akhirnya menunjukkan kelebihan masing-masing gitu. Jadi dia akan sangat bangga sama kemampuan kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Ini banyak banget pujian dari pasangan kalau aku lihat, dan kalau aku lihat di sini ini sesuatu yang sangat balance gitu. Walaupun ada perbedaan, tapi ini perbedaan yang seimbang jadinya. Dan kalau yang aku lihat dari union ini adalah validasi, ada pertemuan dan persatuan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request apa aja, komen aja di bawah. Atau kamu mau sharing tentang pengalaman, atau bahkan ada quotes atau kata-kata yang mungkin bisa bikin kamu semangat soal percintaan, kamu bisa sharing di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini kamu pilih pilihan ketiga. Jadi aku bakalan lihat tentang major energinya, apa yang akan terjadi di tahun 2024. Baru nanti kita lihat perjalanannya. Aku bakalan bagi 3 perjalanannya di tahun awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Oke? So, tarik nafas, tahan, hembuskan. Cinta 2024 untuk kamu yang pilih nomor 3, The Four of Wands. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Sebutkan pertanyaan dalam hati, bagaimana percintaan kamu di 2024. Tarik nafas, tahan, hembuskan. So, your love life in 2024. Number 3. Cinta 2024. Kenapa aku ketawa? Karena aku
aku melihat sosok yang cukup good looking ya. Kalau aku lihat lebih kayak ini menawan gitu loh. Itu cukup dominan di tahun 2024 kamu. Like you have a crush with someone, atau ada seseorang yang crushing kamu yang suka sama kamu. Coba kita lihat lagi energinya. Sini 3 of Star. Percintaan. Lala. Oke. Di tahun 2024, elemen paling banyak adalah Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu juga ada energi Air sign, Libra, Gemini, Aquarius, dan sedikit Fire, Aries, Sagittarius. Cuman kalau ngomongin soal zodiak, tidak ada zodiak kamu bukan berarti untuk kamu. Ini karena kita pakai birth chart, Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising, lalu juga sifat-sifat dari zodiak tersebut. Jadi very grounded energinya, sangat tenang, sangat damai. Di tahun 2024 itu percintaan lebih memang dominan untuk diri sendiri. Cuman bukan berarti ini selfish, bukan berarti ini egois. Saat kamu mampu untuk mencurahkan cinta luar biasa besar untuk diri sendiri, orang lain tuh yang ngeliat kamu tuh kayak curious, penasaran gitu. Terus jadi banyak orang yang penasaran, banyak orang yang kagum gitu. Jadi aku lihat kayak gitu. Jadi karena aku ngeliatnya tuh tadi tentang sosok orang yang memandang gitu loh. Jadi ada yang memandang kamu dengan penuh kekaguman di tahun 2024. The Page of Crystal itu konsep manifestasi juga, but manifestasi itu datangnya dari keikhlasan. Bukan aku mau si A buat sama aku nggak peduli mau dia nggak suka sama aku sekarang, mau gimana, pokoknya aku mau buat dia terobsesi sama aku. That's not healthy. Berhenti, karena itu kamu akan ngebangun karma buruk di masa depan. Jadi untuk yang masih punya mindset seperti itu, manifestasi datangnya itu dari sebuah keikhlasan. Sangat tidak bijak saat kita manifestasi dengan paksaan atau mengobsesikan seseorang untuk kita ikat gitu. Ngikat seseorang dengan paksa itu bukan tindakan yang baik. Kayak sekarang aja contoh, misalnya ada yang ngikat kamu gitu dengan paksa, kamu nggak mau tapi dipaksa diikat. Are you going to be happy? Enggak kan? Itu namanya kejebak sama ilusi. Dan jangan sampai kita itu terbuai sama sebuah konsep ilusi-ilusi yang akhirnya menjerumuskan diri kamu gitu. Jadi manifestasi, kalau kalian di sini sudah mulai belajar untuk manifestasi dengan ikhlas. Saat kita manifestasi, kembalikan manifestasi kita ke semesta, biarkan semesta yang bekerja, karena kita cukup untuk menentukan maunya apa, gimananya, kapannya, caranya gimana, itu rahasia Tuhan, rahasia semesta. Karena kalau kita mendikte gimana caranya, kapannya, itu caranya kita itu akan lebih tidak ada magicnya sama sekali. Karena caranya semesta itu kan ajaib ya gitu. Cara bekerja semesta itu penuh dengan misteri dan ajaib. Jadi tiba-tiba tring gitu contohnya. Cuman kalau caranya manusia it's lebih ke logik, lebih ke pakai ego dan segala macam. Nah, itu akan ngeribetin diri sendiri. Makanya kalau yang aku lihat di sini, manifestasilah dengan sangat ikhlas gitu. Dari energi The Page of Star, ini bagaikan kamu mencurahkan apa yang kamu desire, apa yang kamu inginkan soal percintaan, dan kamu ikhlaskan ke semesta. Dan sisanya kamu kerja fokus sama diri sendiri. Kalau yang aku lihat di sini, dari energi The Three of Stars sendiri, ini kayak kamu banyak banget untuk ngasah skill kamu. Jadi emang lebih banyak fokus ke diri sendiri untuk hal-hal pribadi lah kalau aku lihat. Dan hal-hal yang bentuknya kayak untuk menuju kesuksesan pribadi, bukan karena dikasih sama orang lain gitu. Nah, ini yang akan ngebuat diri kamu jadi sosok orang yang value-nya tinggi banget. Jadi high value person. Nah, dari energi The Queen of Crystal, akhirnya orang-orang tuh mengagumi diri kamu, segan bahkan untuk menggapai diri kamu, karena mereka tahu apa yang bisa mereka kasih sih buat kamu gitu. Karena apapun yang kamu pengen tuh udah ada di tangan kamu gitu. Nah, akhirnya itu ke filter. Nanti yang akan bersama-sama kamu sosok orang yang mampu untuk giving what you need, memberikan apa yang kamu butuhkan, yang sepadan atau selevel sama diri kamu, atau bahkan
value-nya itu atau ngelihat suatu titik yang sama sama kamu. Karena dari energi The Four of Wands, untuk kalian yang milih Four of Wands, ini kamu ngebangun fondasi. Kamu tidak akan dealing sama orang yang insecure jadinya. Kamu sama-sama akan berhubungan sama-sama orang yang sukses juga gitu. Sama istilahnya selesai sama drama-drama yang kemarin lah gitu. Jadi kamu udah selesai, dia udah selesai, tinggal finishnya gimana nih, polishnya gimana kehidupan masa depan gitu. Jadi ini kamu kayak mempersiapkan diri atau mensehatkan diri sendiri untuk ketemu sama orang yang juga sehat gitu, ibaratkan kayak gitu. Nah dari energi The Queen of Crystal bakal lebih pasti lagi, jadi kamu tidak akan membuang-buang waktu untuk dealing sama hal-hal atau orang-orang yang cuma wasting your time gitu. Nah dari energi The Nine of Star, yang tadi aku bilang, ini tidak egois, ini kayak kamu memprioritaskan diri sendiri, which is fine, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dari energi The Nine of Crystal, rezekinya tuh bukan datang cuma dari percintaan, tapi juga dari finansial atau dari kenyamanan materi gitu. Nah akhirnya kamu mampu untuk memanjakan diri kamu sendiri. Momen kamu memanjakan diri sendiri itu kayak ngebuka aura gitu loh. And then you're going to be dealing sama sosok orang yang memang tadi aku bilang sepadan. But di sini kalau ngomongin soal percintaan, ini ada sesuatu yang equal. Kalau kamu lihat di sini ada dua anak kecil yang untuk beberapa dari kalian ini agak dalam ya pembacaannya. Cuman kalau misal kamu mau lebih dalam lagi, kamu bisa book persuading, karena aku tidak akan nggak akan panjang bacanya. Ini adalah healing inner child. Ada momen-momen dimana kamu akan belajar untuk cara menghealing inner child kamu. Setelah inner child kamu sembuhin, kamu nurturing anak kecil di dalam dirimu itu, kamu akan ngebuka pintu untuk ketemu someone yang memang juga sudah selesai sama dramanya di masa lalu gitu. Jadi the Six of Cups, dimana kamu akan benar-benar yang tadi aku bilang, ini fokusnya ke diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri, dan istilahnya kamu memanjakan kamu sendiri gitu. Momen seperti itu akan ada orang yang hadir, giving you something that you need, memberikan kamu sesuatu yang kamu butuhkan, karena kamu juga memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi sama-sama, saling-saling. Kamu akan ketemu di tengah di sini sama seseorang yang aku bilang equal, yang tadi aku bilang gitu. Nah, di sini balik lagi, ini ada fondasi. Ini juga ada fondasi yang kebangun. Jadi ini adalah hubungan yang stabil, hubungan yang terbangun karena pengen sama-sama komitmen gitu. Jadi ini bukan hubungan yang kayak hai gitu. Ini lebih ke arah hubungan yang serius. Nah, ada untuk kalian yang kalian akan berhubungan sama sosok orang yang sangat memahami dirimu. Jadi understanding itu bukan cuma dari omongan gitu. I love you, aku sayang kamu, itu kan dari omongan ya. Tapi dia akan sangat memahami apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, dan dia akan mempelajari diri kamu. Ini adalah sosok orang yang effortnya kalau mempelajari seseorang untuk tahu tentang orang itu adalah orang-orang yang memang egonya tuh udah dia turunin banget gitu. Jadi dia bukan orang yang egonya besar, gak emosional dan gak arogan, karena dia tahu caranya untuk berhubungan seperti apa gitu. Jadi whatever come from this person, apapun yang datang dari orang ini, apapun yang orang ini keluarkan, itu basicnya out of love, datangnya dari cinta gitu. Serius kan bacanya? Jadi di sini pun pemahaman itu bukan cuma satu arah gitu. You trying to understand that person juga. Kamu juga coba untuk memahami orang itu. Makanya yang aku bilang, ini adalah hubungan yang sehat gitu lah. Jadi dua orang dewasa berhubungan dan hubungannya sehat. Jadi tadi, tapi syaratnya adalah apa? Ini finish, selesaikan isu-isu soal masa kecil kamu atau inner child kamu nurturing, pemanjain gitu. Sarannya gini. Sebenarnya kalau manjain inner child, salah satu caranya sesimpel kayak dulu mungkin kamu pernah pengen punya sesuatu, kamu belum mampu untuk ngedapetin itu, coba dapetin sekarang. Kayak kamu ngasih hadiah aja sama diri kamu yang masa kecil gitu apa. Itu salah satu contohnya itu, dan hubungan-hubungan lain di masa kecil ya gitu. So, aku bakalan lihat ke awal tahun dulu, ini ada apa.
ini hubungan yang tipe hubungan yang kerja sama loh. Satu sama lain. Coba awal tahun kita lihat percintaan untuk yang pilihan ketiga di 2024. Awal tahun, the Five of Swords, the Seven of Pentacles, sama Death. Di sini ada transformasi yang jor-joran dari dirimu. But yang aku lihat ini tuh gini. Kamu mampu untuk belajar dari sesuatu di masa lalu. Ini bukan kamu ngeliat di masa lalu ya, atau bukan terpaku sama masa lalu, tapi kamu mampu untuk belajar di masa lalu, mana yang benar, mana yang enggak, dan kamu sekarang pakai waktu kamu untuk semaksimal mungkin lah. Kamu pakai untuk belajar semaksimal mungkin, which is ini bagus. Dari Five of Swords sama energi Death, ini berhasil untuk melakukan perubahan. Ada orang yang stuck di masa healing. Udah healing nih, tapi stuck di masa healing karena nggak mau berubah atau nggak berani untuk ngelakuin sesuatu hal yang baru atau having a new journey about percintaan gitu. Tapi kamu orang yang cukup berani, tidak stuck sama di fase healing, tidak terjebak sama fase healing, dan akhirnya melakukan sebuah transformasi. Apapun yang kamu tanam di situ kamu akan lihat hasil di awal-awal bulan. Di sini dari energi Death sendiri, transformasi bukan hanya dari dalam, dari inner self kamu, tapi juga dari luar gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu bukan untuk narik orang lain atau bukan untuk cari cinta dari orang lain, tapi benar-benar untuk diri sendiri. Kamu tumbuhin itu untuk diri sendiri, untuk manjain diri sendiri, untuk puasin diri sendiri. Same like simple kayak kamu ngelakuin makeover atau skincarean lah gitu, bukan untuk narik orang gitu, bukan buat menarik di mata orang lain, tapi karena memang untuk diri kamu sendiri. Kamu suka ngeliat muka kamu sendiri, kamu suka pegang muka kamu yang halus gitu, contohnya kayak gitu contohnya ya. Nah, itu adalah transformasi untuk diri sendiri. Nah, di sini mungkin konsepnya kayak tebar jari tapi ini lebih seperti kamu banyak menanam kebaikan gitu, dan akhirnya kebaikan itu akan datang lagi gitu dalam bentuk cinta dari orang-orang sekitar. Cuman dari apapun itu, yang aku lihat kamu cukup sabar menghadapi awal-awal tahun. Dan di sini di awal tahun soal percintaan, iya banyak di sini ada tangga naik semua. Kamu akan ngerubah hidup kamu banget di awal tahun. Memang tidak akan terfokus sama satu orang ya gitu, karena dia lebih fokus sama diri sendiri. Jadi energinya awal tahun itu bukan spesifik someone atau ada seseorang, tapi lebih seperti memperbaiki diri sendiri dan kamu naikin level kehidupan kamu. Kita lihat di pertengahan tahun percintaannya gimana. Ini change untuk ketemu orang yang memang punya perbedaan culture, adat istiadat, perbedaan prinsip. Ini juga orang yang kamu manifestasikan. Konsep manifestasi bukan konsep manifestasi orang yang spesifik kamu udah kenal, namanya kamu tahu. Contoh, namanya Adam. Contoh ya, aku mau Adam jadian sama aku gitu, nggak mau tahu gimana caranya, atau aku mau Adam terobsesi sama aku gitu. Contohnya kayak gitu. Itu tidak bijak. Itu melawan hukum alam. Jadi kamu akan mulai memahami konsep manifestasi dengan ikhlas gitu, dan di sini kamu akan ngedapetin hasilnya gitu. Nah, the world ketemuannya juga bisa lewat sosial media dulu atau lewat dating online dulu. Pokoknya dia cukup jauh, ada space yang cukup jauh kalau aku lihat. Tapi di sini kamu manifestasikan orang ini gitu. Jadi pertengahan tahun ada percintaan yang kamu manifestasikan. You holding a globe in your hand, artinya kamu mempunyai jalan atau cara yang aman untuk percintaan. Dan di sini kamu akan sangat secure, dan ini hubungan yang dewasa kalau aku lihat, komitmen yang cukup dewasa. The Open itu sesuatu yang sangat tradisional, walaupun ketemuannya bisa di sosial media atau kamu stalking dia atau cari tahu dia lewat sosial media atau lewat internet. Tapi ini adalah konsep koneksi yang cukup tradisional. Tradisional tuh seperti apa? Ya, komitmen antara dua manusia gitu. Ini it's not an open relationship atau relationship yang kayak anak zaman sekarang gitu. Lebih seperti sesuatu yang jadul lah gitu. Jenis hubungannya. Nah, yang aku lihat di sini juga penuh dengan arahan dari semesta. Jadi kalau aku lihat tidak banyak neko-nekonya, nggak banyak yang kayak hubungan-hubungan yang toksiknya gitu, atau hubungan-hubungan yang cuma nafsu-nafsu aja gitu.
Jadi emang dituntun banget gitu di pertengahan. So aku bakalan lihat di akhir tahun. Di akhir tahun aku lihat yang tadi aku bilang ini adalah dua orang dewasa berhubungan. Jadi penuh dengan kerjasama, penuh dengan saling memahami satu sama lain, saling observasi satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Jadi kalau akhir tahun aku lihat ada kepastian di sini. Di sini juga ada yang tadi aku bilang kerjasama. Cuman di sini dari energi The Three of Pentacle, ini adalah tumbuhnya hubungan yang stabil atau tumbuhnya hubungan yang memang kita investasikan dengan baik, hasilnya juga pasti akan positif. Jadi contoh ibaratkan gini, kamu menanam kamu ngebangun sesuatu dengan fondasi yang ekstra mahal gitu, atau barangnya premium gitu, atau bahan-bahannya premium, pasti akan berdiri dengan kokoh gitu, dilihat pun akan kokoh. Sama kayak hubungan seperti ini, kamu mencurahkan tenaga, energi, fokus kamu untuk ngebangun sesuatu yang memang sehat, contohnya itu juga hasilnya akan sehat. Jadi karena sudah belajar, kedua belah pihak belajar dari masa lalu. Nah, dari energi The Eight of Pentacles di sini, working hard bersama. Jadi working hard together ini adalah konsep dua orang effort. Jadi kan ada hubungan yang satu orang doang effort, yang satu juga cuma leha-leha. Aku kan perempuan, jadi aku yang harus dikejar. Jadi bukan konsepnya kayak gitu. Jadi yang namanya hubungan itu dua orang manusia bekerja sama. Yang maskulin melindungi, yang feminin itu merawat, nurturing, merawat apa yang sudah dikasih gitu. Jadi dua orang itu kerjasama aku lihat gitu. Di sini juga hubungan yang dua orang kerjasama, saling gitu. Jadi yang aku lihat malah kayak apa ya, tanpa ngobrol pun atau tanpa komunikasi pun itu adalah sesuatu yang karena chemistry-nya gede juga, itu sesuatu yang otomatis gitu loh, yang kamu kerjakan dan dia kerjakan itu sesuatu yang otomatis gitu. Jadi dalam arti gini, contohnya ya, kayak gimana contohnya? Contoh sesimpel gini, dia nyetir, kamu buka map. Jadi dia ngarahin mobilnya, kamu ngebantu dia untuk mencari jalan gitu. Contoh-contoh aja kayak gitu. Jadi dua orang kerjasama. Sama kayak terbangin pesawat mungkin ya, pilot sama co-pilot itu harus ada loh gitu. Sama kayak ngebangun hubungan kayak gitu, atau ngebangun fondasi kan nggak cuma semen doang ya kan gitu, pasti juga ada rangkanya gitu. Jadi sama-sama itu saling-saling, dan yang dikasih pun, yang diinvestasikan pun itu adalah sesuatu yang bukan main-main gitu. Jadi ini bukan hubungan yang main-main. Dari sini kalau aku lihat karena sudah dua orang ini udah apa ya, di fase matang lah gitu. So aku bakalan lihat lagi dari Romance Angel-nya. Tapi cukup simpel ini yang kalau nomor 3 ya. Karena udah mulai dewasa dan sudah mulai common sense sama hatinya jalan gitu. Just good. Oke. Ini aku geser ke atas. Ini ada let your friends help you, ask for and accept support from other. Jangan gengsi kalau ada teman yang mau ngebantuin kamu soal percintaan. Kalau butuh bantuan, ya ngomong. Free yourself, it's time to take back control of your life. This actually my favorite tapestry. Namanya Unicorn Tapestry. Jadi unicorn itu punya keunikan. Kalau kamu lihat dia tuh unik, bukan kuda biasa gitu. Dia bisa terbang, tapi karena terbiasa di dalam penjara ini, di dalam kandang yang sebenarnya kandangnya pun tidak full penuh gitu. Dia bisa lompat, bisa terbang untuk keluar dari kandang ini. Tapi karena membiasakan diri di dalam sini, akhirnya merasa nggak bisa keluar gitu. You need to free yourself. Nggak ada orang yang bisa selamatin kamu keluar dari malapetaka atau dari sebuah kesedihan yang kamu punya kemarin, kecuali diri sendiri yang nyelamatin itu.
kecuali diri sendiri yang mampu dan bilang oke, aku bisa keluar dari sini gitu. Ada codependency, addiction or affecting your romantic life. Ya, ini namanya obsesi, adiksi, itu adalah hal negatif yang bisa berefek ke dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi kalau kita masih menyadari kita punya adiksi atau kita punya tendensi untuk jadi obsesi akan sesuatu hal, belajar untuk bisa tahan-tahan gitu. Yang bisa ngontrol itu adalah diri sendiri. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi ini kemungkinan akan lebih banyak waktu untuk bersama, walaupun liburan, walaupun mungkin cuma bisa meluangkan waktu setelah kerja gitu. Coba luangin waktu cuma berdua aja gitu, biar lebih connect. So, aku bakalan lihat jadi oracle cardnya. What will happen in 2024 for the people who pick choices number 3? Kamu akan dealing sama sosok orang yang juga semangat loh di percintaan kalau aku lihat gitu. Orangnya pintar observasi, pintar mikir gitu. Pintar mikir, pintar melakukan dan mengaplikasikan apa yang dia pikirkan. Pintar lah gitu. Dan di sini pun kayak dia bakalan support pekerjaan kamu bakalan support pekerjaan dia sih gitu. Jadi sama-sama supportive satu sama lain. Dan ini adalah jenis hubungan yang kamu manifestasikan. So, ini ada the creator. Creator itu sama kayak energi the magician. You create something. Kamu ngebuat sesuatu. Jadi, if you want to have a happy life in love, kamu buat itu. Kalau kamu mau punya kebahagiaan di percintaan, kamu buat itu. Jadi, kebahagiaan itu jangan dicari, tapi dibuat. Jadi, kita tuh punya segala macam sumber lah gitu. Tuhan ngasih kita banyak anugerah. Olah itu. Gitu. The womb. Pertama, kalau kamu adalah sosok laki-laki, aku sekarang ngomongin gender. Kalau kamu sosok laki-laki, pahamin koneksi sama sosok ibu, lalu pahamin cinta kasih seorang ibu seperti apa. If you're, kalau kamu sosok perempuan, balik sama sebenarnya, pahamin sosok ibu gimana, pahamin cara untuk nurturing kayak sosok ibu gimana, tapi ini juga rawat rahimmu gitu. Karena rahim yang sehat itu bisa ngebantu kamu untuk manifestasi juga gitu. Di sini ada offering. You offer something dulu nih ke semesta. Apa yang bisa kamu kasih? Apa yang bisa kamu tunjukkan ke semesta gitu. Apa yang udah kamu punya selama ini yang bisa kamu kasih gitu. Untuk kayak kita sebarin dulu nih cinta, bersedekah dulu ibaratkan gitu. Jadi nanti akan banyak yang datang juga. Di sini ada the offering, and then the warrior. Yang tadi aku bilang ini adalah hubungan yang semangat, sama-sama punya energi kesatria, dalam arti sama-sama pengen usaha di dalam hubungan ini. Jadi contoh misalnya kamu lagi pengen pasif, dia bakalan jadi orang yang aktif, tapi energinya bakalan switching gitu. Nanti dia mungkin capek jadi lebih pasif, kamu akan aktif gitu. Jadi sama-sama gitu, tidak membebankan satu dan lain hal untuk sama masing-masing gitu. Jadi benar-benar bareng-bareng kerjasama. So aku bakalan lihat lagi. Aku masih mau lihat dari sini. Ya, cinta 2024. Ada The Destroyer. Belajar untuk memahami sesuatu yang sudah runtuh itu, kita kan ibaratkan kita belajar untuk membangun fondasi yang lebih kuat gitu, agar ada apapun itu selain pelajaran dari yang kemarin, kita ngebangun dari sebuah pelajaran kita pelajarin kemarin gitu. Jadi tidak mudah untuk runtuh. Cuman kalau misalnya kayak ibaratkan kayak ada tornado lah gitu, ada sesuatu yang menghancurkan, anggap itu sebagai sesuatu hal yang ngebawa sesuatu hal yang buruk keluar gitu dari kehidupan gitu. Ada the mountain.
kamu akan mendapatkan ketenangan di percintaan saat kamu punya kekokohan. Jadi dari mental, dari prinsip itu mesti kokoh, mesti kuat. Gitu. Jadi kuatin diri sendiri di sini. Cuman dari energi the mountain, belajar jangan gengsi, turunin gengsi, jangan keras kepala. So, aku bakalan lihat kita ke apa yang kamu perlu tahu di 2024mu soal percintaan. Ada The Grim Reaper, the relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Ini apapun yang kemarin itu udah selesai, gitu. No second chances, tidak ada kesempatan lainnya. Jadi kamu harus growing, harus tumbuh dan mentransformasi hidup kamu yang tadi aku bilang awal-awal tahun itu udah mulai banyak transformasi. Di sini ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has block, and restraint. Belajar untuk tidak terlalu obsesi. Ini adalah validasi dari tadi ya. Ada karena aku ngeliat ada energi yang terlalu obsesi banget. Jadi belajar untuk tidak terlalu obsesi, tidak terlalu posesif, jangan banyak controlling semuanya. Karena misalnya nih kamu minta tolong sama semesta tolong aku untuk mempertemukan aku sama the one gitu, orang yang memang diperuntukkan untuk aku. Tapi kamu banyak ngatur. Kesel gak sih semesta? Ya udah diem aja, selesai ngatur semuanya, aku tinggal terima beres gitu ibaratkan. Nah, kalau misalnya kita masih banyak keadaan seperti itu, banyak pengen controlling semuanya, belajar untuk turunin ego. Jangan terlalu posesif. Yang ngeblok diri kamu sama cinta sejati adalah itu gitu, adiksi, terlalu adiktif dan terlalu obsesi. Cuman ini juga ada sebuah lifestyle atau pola hidup gitu, mungkin di luar dari percintaan yang kamu tahu ini tidak sehat. Berhenti. Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Kamu akan attract love, cinta seutuh-utuhnya saat kamu mampu untuk mencintai diri kamu seutuh-utuhnya tanpa pamrih gitu. Dan tunjukin kalau kamu pun yang mampu kamu offer, yang kamu bisa kasih, itu adalah cinta tanpa pamrih gitu. And then di sini palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Belajar untuk lebih fleksibel tapi stabil. Karena itu akan memberi kamu rasa aman untuk percintaan. Dan ini adalah percintaan yang growing dan permanen gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau banyak sharing nih, contohnya soal percintaan atau quotes atau kisah cinta kamu, atau ada kata-kata indah lah yang ngebantu kamu soal punya harapan soal percintaan, kamu bisa sharing di bawah karena pasti akan ada yang ngebaca komen kamu dan bisa kebantu di situ. Dan kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.